Saya Tri Ruanda kembali nemenin teman-teman dalam Indonesia Tanpa Stigma. Dan kali ini kita akan bahas soal skateboard dan musik. Bagaimanapun saya sih pernah baca-baca ya dikit-dikit tentang skateboard dan musik, itu katanya erat kaitannya. Jadi bukan cuma dalam soal olahraganya, tapi belakangan udah jadi kayak mungkin gaya hidup, mungkin budaya, atau ya yang sejenis itulah. Nah, biar nggak berlama-lama, kalian lihat di sebelah kiri saya ada budak baung hiji. Halo. Budak baung Bandung semua. gitu. Iqbal Rahman. Halo. Iqbal, sehat-sehat? Sehat Kang, alhamdulillah sehat. Keseharian ngapain aja sekarang teh di kau teh? Jadi bapak aja. Bapak yang baik. Jadi bapak, ternak teri, antar anak antar istri. Tetap dengar musik. Oh, istri mah tugas negara, itu mah Oh satgas. iya. Satpol, Bukan, namanya. saya nyebutnya dan puspom. Dan puspom. Iya, dan puspom itu. Eta mah harus diikuti ya, Iya, memang saya perlu penyeimbang kok. Kalau enggak kemana-mana saya. Oke, Iqbal Rahman, kawan-kawan. Ini kalau teman-teman tahu dan ngikutin perjalanan Rumah Cemara, beliau juga nggak apa-apa, selalu akan saya sebut bahwa Iqbal Rahman adalah salah satu pendiri Rumah Cemara. Selain ada Patri Handoyo di sini yang sering juga gawangin acara di Indonesia Tanpa Stigma ini. Sebelah kanan saya ada, ini juga sebetulnya old school juga, Erik Afrianto. Erik ini dulu juga banyak berkecimpung di Rumah Cemara. Erik Afrianto ini dia ahli bikin desain untuk website dan seterusnya. Tapi juga kali ini kita sih nggak akan ngomongin soal kerjaan mereka, kita akan ngobrolin soal yang ada di meja saya ini. Kita akan ngomongin skateboard ya, Rick ya? Ya, boleh. Kenapa saya bawa dua orang ini? Karena dua orang inilah yang biasanya sering saya dengar namanya kalau ngomongin skateboard. Kawan-kawan Erik dan Iqbal ini juga rajin ya sebetulnya berkomunitas dalam skateboard. Kita akan ngebahasnya justru bukan dari, kita bisa sih ngomongin ini nggak soal olahraganya atau budayanya nih. Asikan ya kalau saya Kang ya. Budaya. Soalnya main skateboard saya jujur tidak berkembang bermain skateboard saya. Jadi saya lebih banyak lifestyle-nya di situ. Lifestyle-nya, Tapi ya. saya menolak dibilang posor, saya menolak karena saya bisa heel flip. Saya masih bisa oli walaupun tidak sempurna gitu. Karena zaman dulu kan belum industrial seperti sekarang kan. Saya main skate itu 93-an kali Rick ya? 93 92. 93 94 ya. 93, 94. Nah, Erik kan ya aki-aki lebih tua dari saya gitu ya. Jadi ya kalau saya zaman dulu main skateboard di Taman Lalu Lintas itu Di Bandung ya? Di Bandung gitu. Itu biasanya kelas minggu. Kelas minggu adalah kelas-kelas orang yang belum percaya diri karena skillnya belum terbangun gitu, dan main pagi. Pagi. Kenapa pagi? Karena Masih kosong. sepi. Nujarago mah datangnya sore. Malu teh. Nujarago mah datangnya sore. Kita mah tim pagi we. Saya tim pagi. Ya itu sih kan. Seringnya kita saya main bicara pagi. lifestyle ya, berarti ya budaya ya, dan ya gaya hidup lah paling tidak. Karena ya kalau ngomongin olahraga mah, udah kuduna olahragawan yang di sininya kan gitu ya. Meh-meh gitu kan. Tapi kan kita saya nggak tahu Erik sama Iqbal pernah jadi olahragawan untuk skateboard ini? Saya menganggapnya ini lifestyle aja sih. Dan kalau saya ya, bagi saya ya lifestyle gitu, dan terus ya sebagai part dari pencarian jati diri lah. Entah rame guys mulai kemana-mana, rasa perigis mulai kemana-mana gitu, pencarian jati diri karena zaman dulu cool gitu. Iya. Pada zamannya itu cool. Oke, Iya. gini, setahu saya ya usia kita nggak jauh beda lah ya. Itu saya mengenal skateboard itu, nggak jauh beda lah. Iya. Tapi bajunya stray cat gitu. tapi kan baju mah lu lancek saya ya. punya kakak saya ini mah. Nah, saya pernah tahu Prambors itu pernah bikin cerita ya tentang skateboard di Indonesia tahun 70-an loh. Oh iya. Tahun 76. Udah ada, iya. Jadi tapi kabarnya ya itu masih sangat eksklusif, masih sangat segelintir orang. Iya, memang. Masih belum ada yang banyak ya sahasi nu mampu nonton video dari Amerika pada tahun itu gitu kan. Iya. Jadi masih segelintir orang, masih eksklusif. Nah, kemudian yang saya pahami 80-an lah mulai
Gitu ya. Betul nggak sih, Rick? Betul. Hmm. 80-an. Jadi gua main itu Di Indonesia ya maksudnya di berkembangnya. Indonesia itu main awal itu 89 SMP lah. Mhm, SMP. mhm. Itu mah nggak ada bacaan atau apa-apa ya, kita belajar sendiri aja, jatuh nyusruk juga tawain ini nggak tahu gaya apaan, cobain aja gitu. Masih papan Gramedia gua kalau bisa Iya, gitu karena papan disunat. Gramedia. Dulu gua disunat minta papan. Nah, Tapi kan belum mengerti ya Nah. yang propernya kayak gimana sih Nah. skateboard tuh gitu. Iya, Ya iya. dibeliin papan di toko Gramedia zaman dulu. Itu ya itu mah di luar standar main Sebenarnya skateboard tidak lah, itu mah mumpuni lah buat mainan main gitu mah skateboard. Jadi waktu menghadapi obstacle yang agak berat, si papan tidak sanggup, sampai akhirnya nyusruk, diketawain tukang sayur gitu. Kamu ngapain gitu ya. Itu turunan pisan nyobain pakai papan. oke, apa yang membuat Erik dan Iqbal ya tertarik main skateboard di awal? Film. Kalau saya film Tresin. Dulu ada Masuk. film Tresin. Masuk, ya. Itu film Kalau ya. kalau saya sih Iqbal itu- yang menginspirasi. Alah, iya sih gana rame resep main iya. Iya, cool gitu apa namanya budaya perlawanannya, budaya apanya gitu, rebelnya gitu. Ya asik aja gitu. Terus soundtrack musiknya. dan film. Nah, itu Kalau nggak musik salah dan ada Red film. Hot Chili Pepper ya di Tresin itu ada Red Hot Chili Pepper nggak sih? Ada. kan ya? Itu pertama. Enggak, dia Red Hot Chili Pepper sempat konser di Mini Rams waktu itu yang bikin gua benar-benar pengen. Itu udah lama banget sih soalnya, tapi Lama ya banget. perkenalannya Tresin lah sampai BMX Iya. Bandit dulu. Iya. BMX Bandit dulu baru Tresin gitu kalau saya. Oke, ya dari itu. video. Ya saya benar saya membayangkan apa ya pada saat yang hampir bersamaan itu kan anak-anak muda waktu itu ada yang demen sekali main BMX gitu kan, dan filmnya itu ditunjang dengan ada film Barudak Bawang marah ke BMX-nya BMX Bandit gitu ya. Itu kan apa Nicole Kidman itu. itu kan menarik ya waktu kecil dan remaja gitu ya. Erik, apa yang membuat, kalau Iqbal kan tadi film apa Tresin. Erik apa Erik yang membuat Erik iya sih kena resep main skateboard. Musik dan film. Jadi kalau dulu kan awalnya tinggal di Bogor ya. Tinggal di Bogor, memang Bogor kan rada beda ya, kurang berkembang lah. Makanya ngelihat di Bandung waktu itu waktu tahun itu skateboard keren banget. Jadi niat banget pengen kuliah di Bandung. Gua pengen kuliah di Bandung gitu. Sampai gitunya. Sampai Ya gitu. karena saya dengar betul ya, Bandung memang dikenal jadi apa salah Barometer lah. satu barometer untuk skateboard, betul. Barometer tahun Ya, itu. kota-kota besar lah, di mana akses untuk informasinya kan lebih mudah kan ya kalau di kota besar. Iya. Gitu. Ya zaman dulu kan belum punya saudara yang agak sugih gitu ya kalau bahasa Jawanya gitu, ke luar negeri nitip majalah. Dulu kan ada majalah Tracer ya. Majalah Tracer setahu saya gitu. Nah di dalamnya itu banyak musik. Dia tuh selalu ada kolom soal musik gitu, termasuk band Quicksand. Itu saya tahu dari Tracer, Misfits, Black Flag itu saya tahu dari Tracer, majalah Tracer sebenarnya gitu. Oke. Lalu kemudian, nah ini tadi yang menarik, udah mulai diawalin ya sama Iqbal sama Erik tentang betapa kemudian musik juga bisa sangat berkaitan dengan skateboard gitu. Bahkan Erik sampai membayangkannya, ya dia dapat inspirasi itu dari musik salah satunya kan. Tadi dibilang musik macam apa sih yang itu? Yang lekat dengan skateboard sebetulnya? Punk, metal, itu kan hardcore. Metallica punya pengeluarin papan kan, Zorlak dulu. Oh iya. Iya. Semua thrash metal itu main skateboard gitu. Nggak semua, maksudnya banyak banget yang main skateboard gitu. Ya termasuk Metallica. Sampai ada aliran kan dulu skate rock. Dari hardcore akhirnya jadi skate rock. 80-an kan ada juga tuh kayak Suicidal Tendencies gitunya, atau Sonic Youth lah. Gitu kan. Iya, itu ada Sonic Youth skateboard. ya. Ada skateboard. Iya. Di Itu video klipnya kan? skateboard. Iya. Aha. Di video Nah, klipnya skateboard. Jadi kalau mau disorot lagi, jenis musiknya lebih ke metal ya, atau apa sih yang kaitannya? Wah, sama genrenya skateboard? macam-macam justru. Macam punk juga. Macam-macam punk juga, hardcore punk ya Rick, Iya. utamanya ya Rick ya. Jadi punknya tuh bukan punk The Sex Pistols, bukan Nah, gitu. iya. Punknya tuh hardcore punk kayak Black Flag, Dead Kennedys, Beda aliran. Germs,
Ya Amerika banget sih, memang Amerika banget karena ya skateboard ditemukan di Amerika, di LA gitu, di daerah LA lah, di California lah gitu. Ya itu diperkuat kesini sebenarnya. Saya tahu zaman dulu sih saya nggak ngerti gitu dari film Lord of Dogtown itu. Nah, iya. Jadi kan awalnya surfer, kan ada musim-musimnya gitu, seingat saya. Terus ini ada anak-anak muda main surf, ya dibully lah gitu sama old schoolnya nih, sama kakak kelasnya nih, surfer. Akhirnya mereka main di konkrit gitu, ya mencari kolam kosong. Mereka itu memang cari kolam kosong karena ombak nggak bagus. Akhirnya mereka nyari kolam-kolam kosong untuk main di daerah ini ya, apa, Venice ya? Iya, Venice. Mereka mulai nyari, akhirnya bisnisnya mulai berkembang tuh. Mereka pada main skateboard kan, bisnis akhirnya berkembang. Gitu. Kalau di Indonesia perkembangannya mirip nggak sih? Maksudnya gini, dari apa ya, dari anak-anak muda awalnya aja. Kalau tadi saya baru itu berdasarkan literatur aja ya, karena saya juga nggak terlalu paham. Tahun 70-an bahkan ya, tadi yang saya bilang itu Prambors, terus kemudian 80-an mulai rame. Nah, kalau di Indonesia itu musiknya dulu yang rame atau orang main skateboardnya dulu sih? Skateboard dulu. Gitu ya? Baru akhirnya para pemain skateboard ini main musik biasanya. Ya. Iya. Ya kan? Iya. Dulu ada band Pupen kan, waktu zaman underground. Nah itu beberapa membernya main skateboard gitu. Ada yang berbakat, kayak si Aryan kan nggak terlalu berbakat tuh waktu itu main skate, jadi dia lebih fokus ke musiknya beliau tuh. Akhirnya fokus ke musik, kayak almarhum Viko dulu ya, Rick gitu kan. Akhirnya ke bandnya larinya gitu. Ada juga Robin zaman dulu pas zaman Pupen itu. Nah ya by the way dia beli papan gua. Si Robin yang Black Label Sapalah dulu. sekarang. Ayo Bin, dia di Amerika sekarang dia. Ya bersamaan lah Rick ya, kurang lebih ya. Bersamaan lah, dari itu satu package gitu. Nggak bisa dipisah ya? Nggak bisa. Di setiap pertandingan pasti ada musiknya kan? Iya. Oke, apa enaknya saat main skateboard ada musik dan nggak ada musik, apa bedanya, Bang? Oh, nambah apa ya, nambah semangat dengan musik yang keras gitu ya. Memang kan skateboard kan agak cepat ya. Iya, perlu ritme yang cepat, adrenalin segala macam kan. Kalau musik rock kan memang memacu adrenalin juga ya, jadi semangat main gitu. Pengaruh. Dia termasuk hip hop yang underground ya zaman dulu ya. Hip hop juga ada sih, tapi hip hop underground gitu yang bukan yang suara robot kayak sekarang gitu, wow terus kata-katanya diulang-ulang yang nggak bermutu lah gitu. Ya bagi gua nggak bermutu gitu loh. Gitu karena udah mungkin mudah gitu ya zamannya sekarang gitu. Tapi ya biarlah, itu memang apa namanya, kesejatiannya saat ini ya begitu gitu. Ya apa namanya, ya hip hop, metal, terus thrash metal pada waktu itu gitu, terus hardcore punk ya Rick ya. Hardcore punk gitu, hardcore punk. Terus ya udahlah, rata-rata musik underground gitu ya. Musik underground, dan mereka juga di sana juga underground sih. Iya. Sama ya di sana juga ya. Di sana sama juga ya? Underground. Iya. Okay. Iya. Erik saat main skateboard misalnya ya. Erik main skateboard dari usia berapa, Rik? SMP kelas 3. SMP kelas 3 ya. 9 lah ya. Oke, usia berarti SMP kelas 3 ya. Kalau Iqbal aku SMA-an lah, kelas 1 lah. Liburan dari SMP ke SMA tuh. Oh, gitu. Mulai main skateboard. Nah, main skateboard SMA kelas 1 ya sampai bolos sekolah sih. Gitu, sampai gitu. Bolos sekolah sampai. Iya. Mintanya udah susah, barang-barangnya mahal pada waktu itu gitu. Ya kebetulan saya bukan berangkat dari keluarga yang menengah aja, middle gitu. Jadi yang biasa-biasa. Si nyokap teh dulu teh, iya mahal-mahal pisan sepatu. Nah itu dia, saya juga mau nanya nanti soal kaitannya sama sepatu. Ada beberapa merek yang sering kaitannya dengan skateboard juga. Iya. Sebetulnya si papannya ini harganya berapa sih?
di zaman dulu ya, di zaman kalian masa awal-awal 300 gitu. ya dulu ya 300 lengkap. Papannya sih 300, Lengkap papannya ya? aja. 300 ribuan ya. Papannya aja. Papannya Iya. aja tuh maksudnya? Iya. Kita kan Tanpa- ada beberapa bagian. Oke. Ada wheel, ada track, Mhm. ada papan. Mhm. Wheel termasuk bearing ya Rick ya. Ya, wheel termasuk bearing, ada besi di dalam ininya wheelnya. Jadi papannya aja 300. Papannya aja 300 Papannya waktu aja itu. 300 waktu itu ya. Harganya sama track, mungkin track lebih murah ya. Track lebih murah. Di zaman itu kalian 500-an kali Rick ya. Hah? Mah 500-an ada. 500 tembus ya? 500-an full ada ya. Full deck ya. Tapi itu tahun berapa ya? Iya, iya, Artinya iya, kan, iya. makanya Iqbal tadi bilang kan Gus mah barangna hese mahal deh ya pada zaman Iya. itu ya. Kerasa banget ya. Iya, iya. Dan Dengan- kita dulu bukan kita sih, saya pribadi nggak ngerti gitu. Ini papan buat di vertikal atau buat di rem, itu Oh, ternyata iya. beda. Beda. Beda ternyata. Ada jurusannya. Masing-masing punya jurusan. Ada jurusannya. Nah, iya. yang di depan saya aja nih, kalau teman-teman lihat, ini kan bentuknya begini nih. Ini buat apa? Ini Papannya. papan street, Street. tapi buat anak-anak. Buat anak-anak. Iya, saya kan masih anak-anak. Oh, oke, saya paham lah. Punya anak lu. Kawan-kawan ini punya anaknya, karena rupanya Erik ini hobinya nurun juga ke anaknya, Erik ya. Saya maksa tapi nggak mau dia. Oke, itu aspek yang menarik, nanti kita bisa bahas itu. Jadi beda-beda ya jenisnya tuh ya, papanya Beda, tuh ya. Ada beda. yang untuk di rem, Iya, ada beda. yang di jalan gitu ya. Beda. Terus papan dulu itu dia kalau sekarang kan begini bentuknya kan. Ada ekor ini ya. Ya, ada kalau ininya dulu ya. mah papan lauk disebutnya. Jadi bentuknya teh bener ya Rick? papan Papan ikan lauk ya, kan Rick? papan ikan ya. Papan Iya, lauk, jadi iya, depannya iya, tuh iya. nggak ada landai ke atas tuh nggak ada Itu gitu. we kan ya. Lurus aja lurus. Ya. Dan stylenya beda, banyaknya grab kalau zaman dulu megang papan. Oh, oke. Gini nih. Kalau yang sekarang udah muter-muter, sekarang udah makin Begini nih. Oh gitu ya. Oke, oke, Mesti oke, oke. dipraktekin ya. Jadi sebetulnya dan ini ada fungsinya nggak sih? Dua ini Ada. ekor ini ada. Ada. buat apa? Oli Ceritakan buat yang awam. untuk ini mungkin ada hukum bikinnya juga, ada hukum fisikanya segala macam, jadi biar si papan terbang Oke. dengan tekanan di belakang, kaki depan pun dengan timing dan momentum yang tepat dia akan mendorong ke atas. Itu perlu belajar bertahun-tahun ya, pasti jago fisika sebenarnya ya. Dan Dia bisa teknikal menghitung itu Iya, ya. dan technicalities-nya nambahin Erik aja. Kayunya ini kayu maple dan maple nggak ada di kita. Nggak ada di kita. Pohon maple itu yang jadi lambang Artinya- Kanada itu tuh. Iya, 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 iya. Nah, itu Artinya tetap akan selalu painful. impor ya sebetulnya ya. Ada yang bambu tapi nggak tahu Rick Udah gimana. mulai bambu nggak tahu nih, nggak ada yang ngasih sampel ke gue. Minta sampel dong. Ada sampel dong. Bambu. 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 Ya kan bicara sustainability juga lah, kita mulai sekarang kan nggak mungkin pohon maple terus dikerukin. Iya, Dan ya karena biaya yang harus impor makanya mahal kan. ya. Karena nggak bisa tumbuh di kita. Tapi si pada maple umumnya itu. sekarang ini semuanya masih produk luar ya. Iya. Luar. Iya dong. Kalau papannya memang luar. nggak ada di kita Iya, berarti masih luar. impor Iya. ya. Luar. Oke. China sih sekarang banyak Hmm. produk China sekarang. Ya, kawan-kawan menarik ya. Jadi buat saya yang awam atau mungkin juga kalian kalau pengen tahu banyak soal skateboard bisa nyimak terus deh obrolan kami, semoga bermanfaat. Nah, tadi sempat disinggung juga soal main sampai bolos sekolah dan seterusnya gitu ya demi main skateboard gitu Iya, ya. iya loh. Demi main skateboard. Iya loh. Saya pernah mendengar cerita yang sama dari komunitas barudak BMX baheula oge gitunya. Oh gitu ya. Saking ku hayang namain sesapedahan we ngomong sama orang tuanya mau sekolah padahal nyingcat gitu ya. Belok kemana gitu kan main gitu ya. Jadi malu. Merasa dulu. Dua-duana dah. Nah, saat main skateboard itu saya kalau lihat di video-videonya ya atau Iya. di video klip lah ya kayak yang musik-musik grup-grup musik tadi. Itu kan ada yang naik ke tangga lah, terus Iya. terbang lah kayak gitu. Iya, Itu iya. bukannya tanpa risiko jatuh selalu ada kan. Iya. Apalagi kalau masih belajar. Ya. Pernah jatuh nggak? Oh pasti. Syaratnya main skateboard ya harus jatuh. Jawabannya pastinya. Pasti jatuh. Gitu ya. Pasti jatuh. Ya. Seberapa Pasti jatuh. parah waktu itu? Nah, berhubung
Saya nggak adrenalin saya mungkin tidak setinggi Erik, jadi saya cenderung main lebih pelan dari Erik. Karena macam-macam stylenya, ada yang mainnya pelan tapi flipnya jago tapi dia pelan, ada yang geber sukanya gitu, ngebut gitu sukanya. Nah saya mediocre aja di tengah-tengah gitu. Jadi apakah sakit? Iya, pernah sampai lebam di paha gitu. Cuman karena umur waktu itu masih muda, recovery-nya juga cepat gitu, dan keinginan kita untuk bisanya juga besar ya. Masih besar gitu loh. Jadi rasa sakit nggak berdiri lagi, main lagi gitu. Ya ada sih ngahuleng nama, tetep yang menyeri pisan ngahuleng gitu. Oke. Sampai yang parah sampai apa? Apakah sempat patah tulang atau retak atau gimana? Saya justru retak di umur 39-40 lah waktu main skateboard lagi. Dari situ saya udah cukup, ampun dah. Yang penting saya mengerti skateboard, saya pernah menjalankannya gitu, walaupun nggak ikut pertandingan, nggak pernah pede gitu. Oh, itu sampai retak? Apa tangan, kaki atau tangan waktu itu jatuh? Karena sudah berkeluarga itu jadi guilty feeling gitu kan, nggak bisa nganter anak, nggak bisa nganter itu gitu. Aduh, ini repot. Repot kalau sudah urusannya sama Satpol PP di rumah ya. Bisa nganter-nganter, bahaya juga. Puspom ya. Dan puspom. Iya. Bahaya juga ya. Erik sempat jatuh juga? Kan harus sering, harus jatuh kan gitu. Harus jatuh. Hukumnya kan gitu. Ya. Erik jatuh juga. Paling berat dulu nggak sampai patah sih ya, cuma retak juga sama waktu zaman SMA itu. Jadi sekitar 1,5 bulan nggak bisa jalan. Nyobain tangga ya sekitar 10 meter kali ya. Kaki, tangan? Kaki nggak diurut, nggak diapain, kita nggak tahu apa-apa ya. Jadi makin malam makin sakit ya, ternyata retak. Umur berapa? Kapan? Udah kuliah atau SMA? SMA 93 lah ya. 93 sampai retak gitu ya? Sampai retak. Erik lumayan geber mainnya. Dia main cepat ya. Dia main cepat ya. Menurut saya ya, ini menurut saya kan subjektif juga ya, ngomong pelan atau cepat gitu. Tapi menurut saya dibanding diri saya, Erik lebih cepat, lebih geber, lebih brutal mainnya. So kayak di film-film oge merinya sih gitu merinya. Ngan stok logistik lobaan urang memang. Ngomongin logistik apa aja sih yang biasanya disiapin kalau orang mau main skateboard? Apa aja sih? Tahu seri. Kalau biasanya kalau orang-orang ketawa itu berarti tahu sama tahu, tapi mari jelaskan yang tidak berisiko kan gitu. Iya. Biasanya kalau apa aja sih mau disiapkan, bahan-bahan, barang-barang yang biasanya disiapkan untuk main skateboard? Body protector minimal atau apa? Ya itu untuk yang awal ya, perlu knee pad segala macam, tangan, kaki, helm, papan jelas, sepatu. Ya atuh papan mah kudu aya mah nya. Ya. Segala macam ada tapi teu bawa papan atuh main skateboard na kumaha. Iya. Sepatu ya jelas sepatu. Nah, jangan sepatu. pakai pantofel. Atau sepatu jogging gitu. Udah enggak cocok, engkel pasti kena. Nah, itu cedera engkel Rick ya. Sorry ini agak jumping gitu. Itu kalau engkel udah kena Rick ya. Aduh, sakitnya Rick ya. Gitu mah. Makanya sepatu skateboard zaman dulu tuh tinggi-tinggi. Ya. Dan ya kayak tanpa harus menyebut merek ya saya, pinggirannya agak tebal gitu karena ini ya menutupin kena papan, melindungi sedikit dan juga seringkali ada gesekan kan ya. Jadi lebih tebal sedikit ya. Ya itu dulu, tapi sekarang juga tipis juga tetap aja sih. Tetap nggak ada. Oh, engkel sering berisiko kena ya? Iya, makanya sepatu dulu tinggi-tinggi. Iya. Sepatu dulu tinggi-tinggi, dan ya jujur sih produk kerenan yang zaman dulu ya. Iya. Sepatu ya. Iya, saya nggak perlu nyebutin nama yang sekarang sudah ada di Pay for Less gitu atau di toko-toko itu yang jadi sepatu sekolah. Sepatu sekolah ya. Itu padahal dulunya waduh luar biasa. Saya juga nggak kesampaian pengen punya NTS 2 gitu. Karena merek-merek yang dulunya merek khusus buat skateboard akhirnya sekarang jadi mainstream kan? Iya, karena dibeli oleh perusahaan besar. Iya, karena ternyata stylenya skateboard itu banyak dipakai, akhirnya jadi mainstream. Dulunya indie kan ya? Indie. Skateboard mah indie. Kan belum ada kejuaraan-kejuaraan
World Champion skateboard gitu yang diadakan oleh sebuah perusahaan sepatu besar gitu ya. Belum. Yang lambang corak gitu. Belum ada zaman dulu mah. Jadi bener-bener ya indie. Ya sponsor-sponsornya adalah toko-toko skate biasanya Rick ya. Terus perusahaan-perusahaan skateboard gitu ya bukan perusahaan besar-besar banget juga gitu. Kayak ya apa Powell gitu zaman dulu, Powell Peralta lah. Ya pemiliknya ya skateboarder juga. Karena mereka memang juga punya hati di situ, punya passion. Iya, passionnya di situ. Passionnya di situ. Oke, hari ini budaya skateboard masih hidup nggak sih di kita? Masih. Bahkan saya dengar makin keren aja ya, makin banyak saya lihat orang di trotoar itu, makin sering gitu saya ketemu orang yang di trotoar pada main skateboard gitu, anak-anak muda gitu. Itu menyenangkan melihatnya gitu, menyenangkan, asik gitu kan. Nah, yang mengharukan kan kemarin bulan apa ya di Jakarta ada berita kasihan eta barudak gara-gara main di Jalan Tamrin. Oh iya itu kan sempat ramai ya, kasihan kan. Tapi usut punya usut katanya karena mereka itu nggak mau pakai masker gitu kan. Itu kan versinya aparat ya. Cuma kok cikatulah ada skateboard mah ya, kecuali kalau isunya adalah masker ya kan pada saat PPKM kan gitu. Cuma kan kasihan ada skateboard menyenangkan lihatnya juga gitu di makanya jalan. ada quote skateboarding is not a crime. Oke. Karena karena sering dibubarkan oleh keamanan ya nggak harus polisi, bisa aja satpam. Bisa aja apa gitu. Nah dulu ngalamin nggak sih dibubarin gitu kalau pernah saudara lagi main skateboard di mana? Di Teknik Kimia ITB kampus Bokap. Oh itu. Iya, ada di lab kita main. Ya. Tapi itu salah satu skill. Jadi kita kalau mau main di satu tempat yang memang kira-kira tertutup gitu ya dan ada satpam, kita harus bisa pendekatan ke satpam, ngobrol gitu, deketin dulu, minta izin. baru kita main. Itu sih yang bagusnya begitu ya. Dulu nggak ada indoor ya Rick ya, jadi kalau udah musim hujan aja bete. Akhirnya melakukan hobi lain. Jadi ya karena ini Indonesia tanpa stigma ya, udah tahu kan orang yang diwawancara di sini mah pasti. Oke. Nah, berarti Iqbal tadi di kampus ITB main itu ya? Rame-rame gitu. Ngelihat tangga, terus lantainya kayaknya enak kan, makin ngegeleser teh jetoknya tuh makin enak. Popnya tuh makin enak. Suges, lihat tangga suges. Saya mah udah nggak berani turun tangga itu karena mediocre kan saya main skate-nya. Saya kan tapi kan asik ngumpul barengnya gitu ya, kita main bareng gitu ya. Ya itu sampai keluar mahasiswanya gitu. Wah, jangan di sini, ke sana gitu. Ini lagi percobaan gitu ya. Gitu ya, kita main di kampus-kampus lah. Zaman dulu ITB, kalau nggak di Balai Kota Rik ya. Balai Kota. Kalau hujan. Ini kalau hujan. Gitu. Nah, apa sih yang biasanya didengar orang tuh merasa terganggu karena berisik atau apa? Ya kalau di lab sih pasti berisik ya. Berisik sih. Kalau di tempat lain ya mungkin karena kan ada no slide, board slide gitu sih ya dianggap merusak fasilitas. Iya, dianggapnya merusak fasilitas. Emang bisa merusak? Bisa, karena kita memang aja. Memang besi diaduin sama besi ya memang bisa ngerusak sih. Appetite for distraction. Itu iya. Tapi kan kalau pemerintahnya mau ya bukan blaming atau apa ya, tapi kalau kita mau memfasilitasi kan bisa pakai tembok, bisa pakai apa kursinya gitu, yang skate park, yang skate friendly gitu loh. Ya. Bisa aja kan sebenarnya, tapi kan nggak pernah ada zaman dulu mah. Gitu. Hari ini kalau bicara hari ini itu udah lebih terfasilitasi nggak sih anak-anak yang hobinya main skateboard? Menurut Erik sama Iqbal? Kurang ya. Oh ya? Kurang. Dari mana tahu kurang? Kan masih suka nganterin anak main di mana gitu ya. Jadi saya sih ngerasa kurang memadai walaupun udah banyak ya. Kalau di Jakarta oke. Jakarta lebih banyak ya. Di Bandung di kita tuh tatanannya gini sih kalau aku melihatnya ya gitu ya. Jadi semua itu kan berjenjang, berkelas. Di kita tuh dihijikeun gitu. Jadi obstacle-na aku mah senior we, udah senior enaknya mainnya begitu. Tapi kan kasihan yang junior. Betul. Iya. Kan regenerasi harus terus jalan lah. Nah, itu. Jadi semua nggak spesifik gitu ya.
fasilitasnya artinya cuma satu tapi yang kabehan dibikin gitu. semua, gitu ya. Jadi ban hidung jeung ban bodas karate diadu-adukeun gitu ya kan gitu ya. hese. Oke. Kasihan yang Kasihan pemula. newbie gitu kan. Gak semua orang punya mental pol. Mhm. Ya termasuk saya sendiri, mental saya nggak sepol itu gitu. Ketika obstacle-nya bikin mejanya jangkung teh baut orang, tapi Ya. kan nggak bisa nggak marah juga gitu loh. Fasilitasnya yang ada cuma ini. Ya lu aja nyesuain gitu kan, bete. Oke, tapi Erik bilang Jakarta jauh lebih Jauh. tersedia ya. Iya. Oke, kawan-kawan kalian boleh deh yang di kota-kota lain, yang di Jogja, Surabaya atau kota-kota yang Makassar misalnya, Bali atau Medan, bagus, Bali bagus Bali ya. bagus. Bisa deh ikut komentar aja. Gimana sih fasilitas buat main skateboard atau skatepark gitu ya mungkin Iya, namanya skatepark. ya. Skatepark di kota kalian seperti apa? Kalian ceritakan aja di kolom komentar. Nah, balik lagi ke soal apa namanya soal musik dan skateboard ini sebagai gaya hidup. Tadi musik beberapa udah mulai disebut. Jenis-jenisnya juga Iqbal dan Erik udah sebutkan. Iqbal paling seneng main skateboard dengerin musik tuh sambil dengerin musik apa? Nama Pas band. zaman main skateboard. Pas zaman main skateboard lagi ya. seneng-senengnya main skateboard. Dirty Rotten Imbeciles, DRI. Oke. Suicidal Tendencies. Sama ya New York Hardcore lah pada waktu itu ya Rik ya. Ya. Biohazard, Psychophytol Ya. gitu. Ya itulah. Karena memberikan tadi adrenalin. Adrenalin. Kan saya juga termasuk golongan gotik ya, goblok tileletik gitu. Mencek babete teh letikan musik jurik cenah aja. Kan nggak mungkin. Anthrax juga main skateboard kan ya? Main. Iya. Anthrax gitu. Ya musik-musik kayak gitu Joey lah. Belladonna. Iya, Belladonna. Itu Jamet. Oke. Erik band apa Rik yang paling disukai kalau tadi Iqbal udah nyebut beberapa? Vokalis sih Celine Dion. Masa sih? Nggak mungkin, Nggak, makanya saya kira musik bukan nggak jauh. Celine Dion, nah. Musik makanya nggak, kalau musik sih pasti sama sih. Nggak Makanya mungkin kan kalau Elvis Celine. Presley. Nggak bisa, ntar gayanya beda. Makanya sehari. Ya itu mungkin Biohazard, Sick of It All, apalagi ya Metallica yang zaman dulu lah ya, Megadeth, oke. Napalm Death juga masih oke Rik ya. Napalm Death Death masih metal oke. awal ya. Iya. Old school Swedish death metal ya. Dan Beberapa kita ada yang suka juga, soalnya banyak yang suka. banyak kenal musik dari skateboard sih. Justru ya. Iya, Jadi banyak kenal musik justru dari skateboard ya. dari skateboard. Oke. Apa yang membedakan dulu dengan sekarang? Banyak ya, dari referensi, dari style, dari Stylenya beda gitu? Stylenya beda. Gimana Bentuk papan aja beda kan. Kalau dulu Kalau yang dulu yang hiu tea gitunya. ya Ikan. Ikan Lauk, ya, lauk, iya, lauk. lauk. lauk, Lauk. ya, bentuk ban segala macam. Terus musik. Nah, musiknya sama nggak sih? Mungkin lebih ragam ya. Ada Musik lebih ragam lah. Musik lebih ragam. Tapi kalau dulu sempet ngobrol kan kita punya project yang terdelay sekian tahun lah gitu lah. Saya sama Erik tuh sempet mau punya project. Iya. Tapi ya karena satu dan lain hal belum bisa dilaksanakan. Moga-moga nanti kedepannya bisa gitu. Banyak skateboarder sekarang juga ya nggak tahu sejarah gitu ya Rik ya, karena banyak kan dokumentarinya kan bahasa Inggris gitu ya gitu, dan nggak semua orang suka nonton gitu apa memirsani. Kalau aku kan banyak waktu kosong tuh, banyak waktu luang, senang baca, jadi banyak lihat gitu apa namanya ya jamaah YouTubiah lah gitulah. Ya, karena kan informasi sekarang sudah mudah ya gitu. Iya. Ya termasuk movie tadi, termasuk film-film tadi ya banyak yang nggak tahu sejarahnya juga sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih gitu, banyak kefoto ya kecuali Tony Hawk. Oh iya itu. Ya itu kan Nama dia mah disebut skateboarder ya. ongkoh, bisnismen ongkoh gitu. Makanya Iya. dia besar gitu. Gitu. Tapi Tony Hawk itu masih ada seniornya lagi. Siapa Rik? Favorit gue jadi lupa sendiri. Si ini Yang meninggal tuh Rik. Ya. Yang keluar masuk penjara Rik. Pokoknya geng Dogtown itulah Iya, geng Dogtown yang paling itulah. nakal aja. Iya. Badannya tatoan bede-bede. Sampai segini ya, tatonya Siapa tuh sampai nama sini. netanya? Anyway lah, lupa lah. Nah, apa pentingnya sejarah buat anak-anak muda sekarang dalam soal skateboard?
to know where you are going, you should know where you come from. Oke. Gitu loh. Jadi karena nggak semuanya bisa jadi atlet. Iya. Hmm. Iya. Ya. Sama lah seperti main bola dulu, homeless World Cup segala macam kan banyak yang broken heart. Banyak yang broken heart. Jadi gitu. sebetulnya kan kalau dalam konteks skateboard itu ya jangan kemudian selalu berpikiran main skateboard ya untuk jadi atlet kan gitu ya. Dan bahasanya gitu ya. Oke. Gimana Rik? Sama Iya. pendapatnya? Iya. Ya ngelihat keren nih gitu, main skateboard keren gitu ya, terus akhirnya dia nyobain main, ternyata kok nggak bisa main gitu kan, nggak bisa main. Akhirnya ya sebenarnya karena komunitas skateboard itu terdiri bermacam-macam orang, dan ya ada band lah, ada biasanya yang main skateboard itu kadang-kadang banyak dari pelarian ya, pelarian di rumah misalnya. Iya. Dia nggak puas dari ini di rumah, jadi pengen main keluar, padahal si orangnya berbakat gitu, misalnya jago gambar. Kan sebenarnya nggak usah main skateboard aja, ngobrol aja sama teman-temannya gitu, yuk kita bikin project apa, bikin band gitu kan. Atau artwork skateboard juga sekarang kan ngegambar, banyak itu ya. kan Iya, dulu. iya. Artworknya kan logo-logonya bagus-bagus kan ya. Gambar-gambar itu keren. Keren-keren ya, dia di situ juga banyak yang berkembang menjadi artworker ya. Iya. Artworker buat skateboard ya. Iya. Ya saya ngebayangin selalu ya kerennya skateboard dari masa remaja itu waktu ngelihat misalnya, ya tentunya ini ya referensi saya terbatas ya, palingan nonton juga ya, dulu belum ada YouTube misalnya, dari video-video biasalah zaman VHS atau Betamax ya. Nah itu kan kalau yang merah apa, kalau yang Ada yang biru. terus mangker saha di rumah saya ngontak saha. Teman-teman di kontak terus mati lampu. Apa yang terjadi? Mati lampu lagi nonton rame-rame. Balikin lagi ke posisi semula. Apa yang terjadi sewaktu lagi asik-asik nonton dengan teman-teman, rumah kosong, Pusing itu. mati lampu. Bahaya bisa sampai dibongkar ya. Soalnya ada papa dan mama pulang Iya, kantor kan gitu ya. Oke, itu klasik. Menarik buat teman-teman. Sorry, ini obrolan lokal yang terlalu apa, sempit ya. Tapi ya itulah yang mendekatkan kami. Nah, gini, kalau misalnya sejarah itu penting, itu kan saya tadi mengawalinya dengan bilang bahwa kalau saya dulu ngebayanginnya nonton video itu di belakangnya tuh ada mural atau graffiti gitu ya, dan bagus-bagus gitu, apa, buat saya seni gitu ya ngelihatnya gitu. Saya bukan pelaku seni tapi saya menikmatinya gitu. Terus orang main ini terus ada musik yang memang ya kalau kalian bilang tadi bikin adrenalin tuh naik gitu kan. Nah, apakah hari ini itu juga masih, paling enggak kita udah ya, Erik dan Iqbal tuh punya anak remaja juga, terutama Erik lah ya, yang tadi kan dipaksa segala budakna ikut main skateboard. Laki kabeh budakna, saya mah kan perempuan. Apakah anak Erik aja misalnya yang nyoba main skateboard juga itu punya imajinasi seperti itu juga nggak sih, seperti yang saya waktu remaja atau Erik lagi remaja ngelihat itu, lihat skateboard itu pemandangannya seperti tadi, ada graffiti, seni, terus ada musik kayak gitu? Enggak, beda lagi ya. Gimana mereka? Mereka lebih ke teknologi. Oh, teknologi. Apa kaitannya skateboard dengan teknologi? Skateboardnya jadi nggak terlalu diin sama dia. Oh, sebagai hobi gitu ya, hobi aja. minat. Ya gitu. Belum di game kan ada skateboard juga gitu. Mereka tuh udah seneng aja main skateboard. Iya, udah gitu, udah beda banget gitu. Zaman dulu kan kita dingdong. 1946 Kalau di Bandung dulu ada amusemen namanya PPDA dan UFO di Braga. Kalau saya main di kita dulu, main dingdong di belakang. Oke. Ada benar. Oke. Nah, tadi Iqbal sempat menyinggung satu hal yang buat saya sih ini menarik gitu. Sewaktu anaknya misalnya karena perempuan kan dia nggak main skateboard. Apakah skateboard mengenal gender juga gitu? Bukankah banyak juga, saya pernah lihat sih anak cewek meskipun jarang ya main skateboard, banyak gak sih? Sekarang banyak. Sekarang banyak. Dulu mah enggak. Dulu mah Menariknya. Dulu mah laki-laki, Lalaki pisan. Lalaki pisan sekali na aya awewe
parebut. Terjadi drama. Jadi gelut. Main Jadi drama. Drama Main saya mah nggak mau ngomong itu drama, pokoknya. Jadi drama. Gitu ya. Iya. Tapi sekarang udah makin banyak ya perempuan Banyak, cewek yang Banyak. anak-anak Jago-jago. Iya. Jago-jago. Iya. Jago-jago. Ada yang orang Brazil itu ya, Rick, Brazil ya? kebanyakan Jago-jago. Kalau di Indonesia? Indonesia banyak juga. Hmm. Banyak Hmm. kok. Mainnya jago juga Jago. anak-anak cewek itu. Jago. Oke. Masih pada kecil-kecil lagi. Dan gak rilis dehnya. Cek Erik tadi. Ya kan masih kecil. Oh, itu lain ibuna berarti kan? Siapa tahu sih kalau. Oke. Baik dan Seporauh kene tapi lah. ya pemancing ge nya di mana-mana ge mual mancing di kolam sendiri sebenarnya. Filosofinya kan gitu. Saya Kang, bener Kalau Kang. pemancing jangan sampai mancing di kolam sendiri dong, kan gitu. Iya. Oke, bagian akhir saja ini. Apa dari Iqbal dan Erik yang paling menarik kalau mau ngomongin skateboard? Yang paling menarik dari skateboard bagi saya adalah ya jiwa bebas, adventure, rebel, Nah, sampai situ dulu. sama anger release. Oke, stop dulu sampai situ. Tadi Iqbal di awal banget saya ingat tadi itu yang tadinya saya luput nggak nanyain. Perlawanan. Skateboard itu Iqbal tadi sempat menyebut sebagai apa? Perlawanan. Perlawanan. Tolong jelasin, Bang. Perlawanan personal ya, ini ya, my war kalau kata Black Flag Iya. my war gitu. Jadi ya tentunya di rumah ada tekanan-tekanan keluarga lah gitu ya. Tidak hanya terhadap saya, mungkin hubungan papa dan mama saya, hubungan keluarga gitulah. Saya nggak bisa, pada saat itu saya tidak bisa mengekspresikannya gitu loh. Jadi saya ekspresi dengan nyetel musik metal keras gitu. Karena ya menurut saya metal itu adalah soal curhat sih sebenarnya, anger gitu. Dan ditambah ada gerakan fisiknya skateboard gitu loh. Jadi itu memang benar-benar curahan saya lah gitu. Ya kalau mau disebut escape ya silahkan gitu. Betul. Tapi bagi saya itu saya berterima kasih pada skateboard. Sama seperti di interview heroin itu saya berterima kasih pada heroin gitu loh. Saya berterima kasih pada skateboard gitu. Ya. Itu gerbang pembuka saya ke knowledge yang lain. Dari yang Ya. standar sampai yang halusinogenik. Atau Ya, mau ya. diterusin soal logistik apa aja yang biasanya disiapkan? Edisi 2. Itu biarkan itu jadi episode kedua ya. Iya, Karena kita itu menarik. sambung, kita sambung. Kawan-kawan, bagaimanapun Indonesia tanpa stigma seringkali bicara soal drugs, bisa bicara soal lifestyle dan seterusnya, termasuklah soal skateboard dan drugs. Kenapa enggak? Kita nanti bisa bahas soal itu. Nyambung Karena loh itu itu. akan menarik. Nyambung. Oke, Nyambung tapi kok. jangan bosan ya, nanti kita undang lagi ya. Kita ngobrol Iya. lagi di sini. Iya. Erik, terakhir tadi saya udah tanya Iqbal. Kalau buat Iqbal tadi itu perlawanan ya, skateboard kita sudah Perlawanan, dengar deh. iya, Buat sama. Erik gimana? Ya sama, perlawanan. Terus mungkin memang saya senang memacu adrenalin ya. Jadi kalau abis main tuh perasaan ya udah santai aja gitu. Gue biasanya suka rusuh sih, gangguin orang kalau abis main skateboard, capek diem aja udah kan gitu. Anger release juga mungkin. Iya, energi berlebih biasa. Iya. Anak muda. Harta 4000 cc. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kami yang ngacapruk sana sini, tapi mohon dimaafkan karena memang ya agak jarang juga ketemu dengan dua kawan ini. Begitu ketemu kan ya sosonoan lah, dan kita bisa ngobrol banyak hal. Jangan lupa teman-teman boleh berkomentar tentang skateboard di tempat-tempat kalian seperti apa sih? Skateparknya, gaya hidupnya, musiknya, kalian boleh bebas sekali berkomentar di sini. Kita pamit ya. Iya. Kita cukupkan dulu. Kita nanti masuk ke episode berikutnya soal tadi ya, kita punya utang loh dua-duanya, skateboard dan drugs. Itu menarik untuk diulas. Oke, kami pamit kawan-kawan. Selamat siang. Terima kasih. Dadah. Dah.